warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyumi dari program Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dari pelajaran ilmu sosial dan budaya dasar dengan tema manusia, nilai, moral, dan hukum. Bismillah, saya langsung saja ke materi. 1. Manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apalagi yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu mempunyai nilai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara umum dalam hubungan sosial antar masyarakat. Terdapat kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka akan dipilih. Hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi, filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Menurut Bertens, ada 3 jenis makna etika, yaitu 1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Etika berarti juga asas atau nilai moral, kode etika. 3. Mempunyai arti ilete kamu tentang yang baik dan yang buruk, filsafat moral. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakat. Sering juga disebut sebagai peraturan sosial. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Metode menemukan dan hierarki nilai dalam pendidikan. Ada beberapa klasifikasi nilai, yaitu klasifikasi nilai yang didasarkan atas pengakuan objek yang dipermasalahkan, keuntungan yang diperoleh, dan tujuan yang akan dicapai. Makna nilai bagi manusia. Nilai itu penting bagi manusia. Nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap sebagai dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek, sehingga
Nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu, dan harus diaplikasikan dalam perbuatan.